Shalom, apa kabar? Selamat hari Minggu, bertemu kembali bersama dengan kami di sini. Kita akan beribadah bersama-sama bersama dengan JKI Bethesda BSD. Harapan kami, Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat-sehat saja, tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, tetap bersuka cita dan penuh dengan damai sejahtera Allah. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang sedang menonton acara ini, beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, hari ini kerinduan kami adalah kami mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami mau belajar firman-Mu lebih dalam lagi dan merenungkan firman-Mu serta melakukan firman-Mu sehingga kami pun rindu menjadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku bersuka
Bersyukur pada Tuhan kalau sampai hari ini kita menikmati berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Ada sebuah kalimat yang menyatakan count your blessings and see what God has done. Hitung satu-satu berkat Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan kagum akan karya Tuhan, kagum akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita setiap hari menyatakan cinta kita pada Tuhan lewat hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus bagi Tuhan. Karena itu salah satunya mari kita menyatakan isi hati kita pada Tuhan lewat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
Dia Bapa yang baik, Terima kasih. yang mengasihi setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Tuhan, mari jemaat sama-sama katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu Indah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. We love you Lord, we love you, we love you, we love you. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas mengakui kebesaran Tuhan. Tiada nama yang seperti nama Yesus, tiada Allah yang seperti Yesus. Sebab hanya nama Yesus yang penuh kuasa, yang sanggup menyatakan mujizatnya untuk anak-anaknya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Bersama-sama dengan sukacita kita akan mendengarkan, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang memberikan arah yang jelas dalam kehidupan kita, memberikan arah yang jelas untuk pertumbuhan kerohanian kita, sehingga hidup kita hari lepas hari semakin hari sempurna seperti Yesus Kristus. Kata sempurna bukan berarti kita tidak bisa berbuat salah. Manusia itu berpotensi untuk melakukan sebuah kesalahan. Tapi kata sempurna di sini adalah memiliki arti teleos. Teleos itu artinya adalah menjadi utuh, menjadi dewasa. Maka firman Tuhan inilah yang membuat kehidupan kita menjadi utuh. Kehidupan kita menjadi dewasa di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, bukan dengan sesuatu yang lain. Hanya firman Tuhan itulah, hanya perkataan Allah yang hidup itulah yang bisa membuat kita semua menjadi utuh, menjadi serupa, menjadi dewasa seperti Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini saya akan memberikan sebuah judul, yaitu realita di balik perjamuan kudus.
Karena begini Bapak Ibu, seperti kasus di daerah Korintus, ada beberapa jemaat atau beberapa orang itu melakukan perjamuan kudus dengan sikap yang salah. Dan akhirnya mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka. Seperti mereka akhirnya jatuh sakit, mereka akhirnya mengalami persoalan. Kenapa? Karena mereka salah di dalam sikap mereka untuk melakukan perjamuan kudus. Jadi pengertian yang benar itu akan baik buat kita. Pengertian yang benar itu akan menolong kita untuk bersikap secara benar di dalam perjamuan kudus. Memang perjamuan kudus itu ada sesuatu yang salah kalau kita memahaminya dengan salah. Perjamuan kudus itu ada makna-makna kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kita. Tetapi kalau kita salah di dalam pengertian, maka kita akan membuat perjamuan kudus itu apa? Seperti keramat, seperti sesuatu yang keramat atau jimat yang keramat. Itu paling bahaya Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi baiklah kita hari ini dengan tuntunan Allah Roh Kudus, dengan hikmatnya yang luar biasa melalui perkataan firman-Nya, kita dibimbing untuk kita bisa mengerti apa itu perjamuan kudus yang sebenarnya, makna sebenarnya di balik perjamuan kudus. Kita dapat memberikan, suatu saat kita juga akan dapat memberikan sebuah penjelasan Bapak Ibu yang terkasih, penjelasan yang benar, penjelasan yang konkret kepada apa? Kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita bisa menuntun orang untuk melakukan perjamuan kudus secara benar. Sekali lagi, penginjilan itu sifatnya harus bersahabat. Dan juga penginjilan itu kita harus dibenahi dengan apa? Pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa? Ketika kita memberitakan Injil, kehidupan kita sesuai dengan Injil, kita juga bisa menjelaskan secara benar. Sehingga tidak bisa kita penginjilan hanya berkata, ya pokoknya Yesus, ya pokoknya Yesus. Nggak bisa. Ya pokoknya perjamuan kudus. Nggak bisa. Kita harus apa? Bisa memberikan penjelasan secara benar. Jadi hari ini kita belajar, sama-sama belajar. Saya suka dengan kata kita. Kita itu berarti saya dengan Bapak Ibu bersama-sama duduk diam untuk diajar oleh Allah Roh Kudus. Hari ini kita belajar sama-sama untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa memahami, dan juga jangan lupa untuk kita bisa menjelaskan kepada orang lain tentang arti daripada perjamuan kudus yang sebenarnya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Saya akan membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 23 dan beberapa ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita akan membaca secara ayat per ayat sampai pada ayat yang saya tentukan dan kita akan berhenti di situ. Hal pertama atau realita yang pertama dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Realita pertama di balik perjamuan kudus yang pertama menurut ayat firman Tuhan ini adalah pengorbanan Yesus Kristus merupakan sesuatu yang nyata. Kita lihat ayat 24. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, ini berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus
merupakan sesuatu yang nyata. Pengorbanan Yesus Kristus merupakan sesuatu yang ada dan bukan sesuatu yang bisa dipermainkan atau sesuatu yang bisa dikatakan bukan kebenaran. Pengorbanan itu bicara tentang apa, Bapak Ibu? Bicara tentang cinta kasih, itu yang pertama. Bagaimana seseorang bisa menyatakan cinta kasihnya kalau dia tidak bisa berkorban? Cinta kasih bukan sekedar kita menerima sesuatu, tetapi ketika orang yang hidup di dalam cinta kasih yang benar, maka orang itu akan mengorbankan sesuatu. Demikian Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dia bukan sekedar Tuhan yang omong doang, bukan sekedar dia dikatakan juga seorang nabi. Oke, tapi dia bukan nabi yang sembarang bicara. Dia bicara, dia lakukan apa yang dia katakan. Itu Yesus Kristus yang Bapak Ibu sembah dan yang saya sembah dan yang bersama-sama kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berkorban, Bapak Ibu. Ketika Yesus Kristus turun ke dunia, memang di dalam dirinya ada natur ilahi. Dan itu iblis mengakui dia. Di mana itu? Di kompleks pemakaman atau pekuburan Gadara. Ketika ada satu orang dirasuki oleh legiun, oleh jumlah setan yang satu legiun. Dan setan itu berkata, "Hai anak Allah." Bukankah itu pengakuan bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada natur ilahi? Dari proses kelahirannya saja, dia bukan hasil dari hubungan seks manusia, bukan. Tapi dia langsung lahir, benihnya itu adalah dari Roh Kudus. Memang lahir dari anak darah Maria. Bisa dibayangkan kalau Tuhan Yesus lahir dari sapi, nggak mungkin kita percaya dia itu Tuhan. Lalu lahir dari sapi, saudara. Atau mungkin lahir dari gunung, itu Gatot Kaca. Itu bukan Tuhan, itu Gatot Kaca, saudara, ceritanya. Kenapa dia harus lahir dari manusia? Manusia itu salah satunya punya kelemahan gini. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak setara atau tidak berada di dalam pandangannya dia sama seperti manusia, dia tidak akan bisa mempercayai. Dan juga Tuhan ingin melakukan pendekatan menurut daya pikir, daya kemampuan kita sebagai manusia. Bahwa oh iya, lahir dari anak darah manusia. Bukan lahir dari binatang. Dan dia juga bukan zat, saudara. Zat cair, zat padat. Bukan. Dia itu pribadi yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa dialami oleh setiap orang. Itu Yesus Kristus. Sisi keilahiannya tidak bisa ditipu. Iblis saja mengakui. Bahkan yang kedua apa? Dia bisa menyatakan sebuah pengampunan dosa. Ketika dia bertemu dikatakan di Alkitab, dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa berhak memiliki otoritas dan wewenang untuk melakukan itu? Hanya Tuhan. Tapi di sisi lain dia ada sisi manusia. Dia bisa haus. Dia bisa saja ngantuk ketika berada di buritan kapal. Bahkan ketika dia disiksa, darahnya merah. Jadi jangan bangga ya Bapak Ibu. Kalau kita mengaku darah biru, jangan-jangan bukan keturunan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus darahnya merah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih apa? Ketika Yesus Kristus disalibkan, itu secara manusia dia membuktikan bahwa dia mencintai kita. Secara ilahi pun sangat terbukti. Harusnya dia ada di dalam kerajaan sorga. Duduk manis menerima penyembahan di sana. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia rela turun dari sorga, menjelma menjadi manusia, dan rela disiksa karena kita.
Jadi perjamuan kudus memiliki makna yang luar biasa, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan yang nyata, pengorbanan yang tidak mungkin manusia bisa lakukan. Pengorbanan yang siap dihancurkan, siap untuk dikhianati bahkan saudara. Ketika dia melakukan pengorbanan, berapa banyak orang yang mengkhianati dia. Berapa banyak juga mungkin di antara kita datang karena kebutuhan, bukan karena cinta kepada Kristus. Datang karena mungkin minta mujizat, bukan karena cinta kepada pribadinya. Tapi Yesus Kristus turun dari sorga bukan karena yang lain. Dia tidak ambil keuntungan satupun. Dia hanya mau turun selamatkan kita. Dia mau turun berkorban buat kita. Itu perjamuan kudus. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka sikap hati kita, sikap pemikiran kita harus respect dengan pengorbanan Yesus Kristus. Kita harus melihat diri kita bahwa saya mencintai Yesus, bahwa saya menyembah Yesus Kristus, bahwa saya melayani Yesus Kristus, bahwa saya hidup di dunia ini bukan karena ingin mujizat atau berkatnya. Walaupun kita butuh, tetapi ada yang jauh lebih penting, jauh lebih mendasar, yaitu apa? Karena kita mencintai pribadinya. Pertanyaan saya pertama pada sesi ini, bagaimana dengan cinta kita kepada Kristus? Dasar dan motivasi apa kita hidup hari ini? Dasar dan motivasi apa kita ibadah hari ini? Apakah seperti Yesus Kristus? Dia menyatakan pengorbanannya dengan tulus. Dia menyatakan pengorbanannya tidak ada maksud lain, hanya karena ingin berkata, aku mencintai engkau. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjamuan kudus sebentar nanti kita akan lakukan. Kita memandang pengorbanan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang nyata dan sangat layak untuk kita hargai dan kita taruh respect di atasnya. Bahkan kehidupan kita copy paste dengan kehidupan apa yang Yesus Kristus lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 sama Bapak Ibu, ayat yang sama. Tetapi ayat 24 yang ada perbedaan sedikit. Ayat 24 berkata demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang pertama berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus yang ada dan nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, makna dibalik dari perjamuan kudus itu adalah menjadi peringatan. Kata peringatan, Bapak Ibu yang terkasih, itu berarti satu, itu menyadarkan diri kita. Pentingnya sebuah peringatan adalah apa? Menyadarkan diri kita, membuat kita sadar bahwa hidup kita perlu untuk disadarkan dengan kebenaran. Ada banyak orang hidup tapi tidak hidup di dalam kesadaran. Ada banyak orang hidup tapi tidak hidup di dalam kesadaran. Saya ulangi sekali lagi. Ada banyak orang Kristen hidup tetapi tidak hidup di dalam kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran akan cinta kasih Tuhan. Kesadaran apa lagi? Kesadaran akan takut akan Tuhan. Kesadaran apa lagi? Kesadaran untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Kesadaran apa lagi Bapak Ibu yang terkasih? Kesadaran untuk menaruh respect secara benar terhadap perjamuan kudus. Sering kita main-mainan aja.
Bahkan sering kita pakai perjamuan kudus untuk apa? Untuk sebuah jimat. Kalau tidak ada perjamuan kudus tidak afdol. Bukan itu maksudnya. Esensi daripada perjamuan kudus adalah apa? Sebuah kebenaran tentang pengorbanan Yesus Kristus yang tidak bisa dibantah. Dia memang mati pada kayu salib, tapi dia bangkit di antara orang mati. Perjamuan kudus membuat sebuah peringatan kepada kita bahwa kita telah dibeli lunas oleh darah Yesus Kristus. Peringatan itu apa? Menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan diri kita lagi. Hidup ini adalah Yesus Kristus. Kalau kita hidup bagi Yesus Kristus. Kalau kita hidup, kita memberikan buah bagi Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari bahwa perjamuan kudus adalah sebuah peringatan yang keras bagi kita. Merupakan peringatan daripada kerajaan sorga untuk menyadarkan kita bahwa hidup kita telah dibeli lunas oleh darah Yesus Kristus. Menyadarkan kita betapa pentingnya, betapa seharusnya kita hidup untuk tidak mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Perkataan kita, sikap hati yang tersembunyi, pikiran-pikiran kita yang tersembunyi, orang lain mungkin tidak bisa melihat. Tapi Roh Allah itu bisa melihat jauh ke dalam diri kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Jadi perjamuan kudus yang kedua adalah sebuah peringatan bagi kita. Untuk menyadarkan kita saat ini. Untuk membuat kita mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita berada seperti orang-orang di Korintus itu. Mereka salah dalam melakukan perjamuan malam. Mereka sembarangan dengan sikap perjamuan itu. Dan akhirnya itu membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dengan rela hati, dengan sikap hati yang terbuka, Roh Kudus memperingatkan kita. Relakan hidup kita diperingatkan Roh Kudus setiap saat. Begitu saya sebagai seorang pengkhotbah, jangan sampai saya menjadi seorang pengkhotbah. Jangan sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan yang palsu, saudara. Bisa berkhotbah, tapi tidak bisa menghidupi apa yang diajarkan. Itu kepalsuan. Apa yang bisa membuat saya bertindak hati-hati? Yaitu kesadaran. Roh Kudus selalu memperingatkan. Makanya Bapak Ibu, kita punya hati yang selalu terbuka setiap saat. Supaya Roh Kudus selalu memperingatkan kita. Supaya Allah Roh Kudus itu selalu menyadarkan kita. Oh iya ya, kamu sedang culas hari ini. Oh iya ya, kamu sedang berbohong hari ini. Oh iya ya, kamu sedang selingkuh hari ini. Oh iya ya, kemarin saya sudah ditegur bahwa minuman keras, merokok, ikatan-ikatan percabulan, pornografi itu salah. Ikatan-ikatan dengan apa? Gadget. Ya, Alkitab boleh lupa untuk membaca, tapi kalau gadget Bapak Ibu, mungkin game anak-anak muda, mungkin sosmed ya, semua orang, sosial media, wah itu nggak pernah bisa lupa. Kalau Alkitab doa bisa lupa. Nah hari ini kalau kita sadar, diperingatkan, mari kita bertobat sama-sama. Perkataan kita perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menghancurkan. Perkataan kita perkataan yang mensupport orang lain. Perkataan kita perkataan sikap hati yang tulus, keluar dari hati yang tulus, keluar dari pikiran yang tulus, bukan memanfaatkan orang lain. Maka firman Tuhan hari ini memperingatkan kita. Apakah kita tulus atau bulus? Mari Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjamuan ini kita mengerti realita yang kedua adalah sebuah peringatan. Peringatan bagi kita semua.
peringatan bagi sidang jemaat dan juga saya sebagai hamba Tuhan, yang menyadarkan kita untuk selalu hidup dalam kebenarannya. Percuma kita menyembah, percuma kita punya banyak hal, percuma kita punya pelayanan, percuma pekerjaan kita hebat luar biasa, percuma kita disanjung oleh banyak orang. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kesadaran takut akan Tuhan, kesadaran hidup yang tulus berintegritas di hadapan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, jangan khawatir, masih seperti biasanya ada 726 slide yang akan saya sampaikan. Jangan khawatir Bapak Ibu, jadi siapkan popcorn di rumah. Ini ibadah ya, jangan siapkan popcorn ya. Maksud saya itu cuman guyonan aja. Ya kalau bisa ya popcorn, pisang goreng semuanya disiapin ya. Setelah ibadah baru dimakan. Oke, yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ulangi sekali lagi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Jadi yang ketiga apa Bapak Ibu? Meterai perjanjian baru. Realita di balik perjamuan kudus itu adalah meterai perjanjian baru. Mohon maaf, meterai perjanjian baru. Meterai, berbicara tentang meterai Bapak Ibu yang terkasih, berarti berbicara sesuatu yang sah, yang legal, yang punya kekuatan hukum. Kalau kita bikin perjanjian ya di notaris itu Bapak Ibu yang terkasih, ya bukan kebetulan ya Ketua Umum Yayasan Bethesda yang menaungi JKI Bethesda, baik yang di BSD, Tanjung Priok dan juga yang di Bekasi, itu adalah seorang notaris, saudara ya, bukan kebetulan ya. Tapi saya percaya bahwa begini, setiap perjanjian yang sah memang dilakukan di depan notaris, itu yang bagus. Jangan perjanjian di bawah tangan atau di bawah meja, ya itu istilah saja ya. Jadi lakukan perjanjian di depan seorang notaris. Dan saya percaya bahwa di dalam perjanjian itu kan ada proses nih, tanda tangan ya, yang terakhir pasti di situ ada apa Bapak Ibu? Meterainya. Kenapa harus ada meterai? Yang dikeluarkan oleh negara supaya sah, legal, berkekuatan hukum Bapak Ibu. Pengorbanan Yesus Kristus, darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita, yang membeli kita lunas dari dosa. Bukan menebus dosa kita loh, enggak. Dia menebus kita dari dosa. Kutuk kita dihancurkan, dirubah menjadi berkat. Oleh apa? Darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus itu adalah bukti kemenangan absolut kita. Dari siapa? Dari kematian, dari setan Bapak Ibu. Darah Yesus Kristus itu darah yang sah, darah yang legal, yang punya kekuatan hukum tetap dari kerajaan surga. Manusia harus ditebus oleh manusia. Ketika Yesus Kristus turun ke dunia, di awal tadi saya sampaikan, ada dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Secara ilahi, Yesus Kristus tidak mungkin dan tidak akan pernah dapat berbuat dosa. Tapi secara natur manusia, natur kedua yaitu natur manusianya, bisa nggak Bapak Ibu? Secara manusianya, Yesus bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Secara manusia kok sama seperti kita secara manusia. Ya,
Sama seperti kita. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Kalau secara manusia loh ya. Gitu. Tapi Yesus Kristus, istrinya 10? Enggak, saudara. Dia gila seks? Enggak. Dia mania seks? Enggak. Dia penipu? Bukan. Dia pembunuh? Bukan, Bapak Ibu. Secara manusia, dia berpotensi jatuh di dalam dosa. Tapi Yesus Kristus, dia putuskan untuk tidak mau jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena dia mencintai Bapak Ibu dan mencintai saya. Karena dia mencintai kita semua. Dia putuskan dalam setiap godaan apapun, dalam setiap situasi apapun, secara manusia, dia memutuskan untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Sekecil pun, dalam hatinya pun, dalam pikirannya pun, dia tidak mau melakukan apa yang disebut dengan karakter negatif, sifat karakter jahat dosa. Enggak. Wah, Yesus Kristus itu bisa melakukan banyak hal, Bapak Ibu. Waktu dia disalib, ingat dia ada natur ilahi loh. Waktu dia disalib ini, wah, terus dia kayak kungfu gitu, kayak orang-orang yang jago kungfu. Waktu dia disalib, wah, dia tangannya yang dipaku dikeluarkan, bam, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Terus dia tuh bisa terbang. Wah, kekuatan dari langit. Wacau. Mati semua bisa? Bisa. Bapak Ibu. Yesus Kristus di dalam dirinya ada natur ilahi. Ada kuasa adikodrati di dalam dirinya. Ada sesuatu yang disebut maha kuasa di dalam dirinya. Semua tunduk. Tapi ketika Yesus Kristus disalib, ketika Yesus Kristus difitnah, ketika Yesus Kristus disiksa, apakah kita membaca dalam firman yang jujur, yang apa adanya itu? Yesus Kristus melawan. Yesus Kristus berbalik untuk membunuh mereka, berbalik dendam dengan mereka? Enggak. Tapi Yesus Kristus yang kita sembah pada kayu salib, sebelum dia menyerahkan rohnya kepada Bapa, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Wow. Wow. Ingat Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih, Yesus Kristus tidak mati di tangan manusia. Tapi pada waktu di kayu salib, dia menyerahkan rohnya kepada Bapaknya. Baca di Alkitab. Jadi kalau ada orang berkata, Yesus Kristus, Tuhanmu itu mati dibunuh manusia, saya kasih tahu, itu salah. Tapi ingat, tidak usah bertengkar sama yang lain. Tidak usah dibela. Sebab Tuhan kita hidup, dia bisa membela dirinya sendiri. Bukan berarti kita tidak mencintainya. Kita mencintainya. Tapi Yesus Kristus itu hidup. Dia bisa membela, meneguhkan perkataan firman-Nya sendiri. Supaya apa sih? Supaya kita tidak terjebak dengan pertengkaran yang sia-sia. Supaya kita tidak terjebak untuk saling membenarkan di YouTube, di mana-mana kah? Biarin aja. Dibilang Tuhan kita mati, biarin aja. Nanti kan mereka tahu sendiri pada waktunya. Mereka akan mengalami sendiri pada waktunya. Yang terpenting, meterai. Darah Yesus itu sah. Darah Yesus itu berkekuatan hukum dari kerajaan sorga. Jadi jangan main-main dengan perjamuan kudus. Miliki sikap hati yang benar di dalam perjamuan kudus. Meterai apa? Meterai perjanjian baru. Pada masa perjanjian lama ada satu hukum, namanya hukum Taurat. Manusia tidak akan pernah bisa mentaati hukum Taurat. Di mana orang Israel diberikan 10 hukum. Kemudian dikembang-kembangkan sampai 400, sampai kurang lebih 600 sekarang. Pertanyaannya, bisa nggak kita sebagai manusia satu hari tidak lolos dari kurang lebih 600 hukum itu? Satu hari loh.
Sekian ratus hukum kita nggak boleh salah seiota pun, satu kalimat pun, satu peraturan pun tidak akan pernah bisa. Siapa yang bisa masuk dalam sorga melalui hukum Taurat? Nggak akan pernah bisa. Tapi Yesus Kristus, di firman Tuhan ditulis, di Alkitab ditulis, Bapa kita di sorga, Dia rela memberikan putranya yang tunggal yang Dia kasih. Barang siapa yang percaya kepada Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa kita yang baik, Bapa kita yang maha murah hati itu, Bapa kita yang mengasihi kita apa adanya, Dia rela memberikan Yesus Kristus, putranya, untuk disiksa sebagai pengorbanan menebus kita dari dosa. Wow. Kita tidak akan pernah bisa hidup, tidak akan pernah bisa selamat jika kita berada dalam hukum Taurat. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, pengorbanannya yang membeli kita lunas dari darah, itu juga membeli kita lunas dari hukum Taurat. Sehingga oleh karena kasih-Nya kita beroleh keselamatan. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Yang ketiga, realita di balik perjamuan kudus adalah meterai perjanjian yang sah, yang legal, yang berkekuatan hukum dari kerajaan sorga. Tidak ada satupun orang yang bisa menentang. Dan kita hidup di dalam era perjanjian baru. Era di mana perjanjian kasih karunia, di mana kita hidup di dalam era kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena iman di dalam kasih karunia Kristus. Hal yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, saya ambil di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Berkata demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Saya ulangi sekali lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Realita yang keempat, Bapak Ibu, atau pesan yang keempat di balik daripada perjamuan kudus adalah pesan proklamasi dan amanat agung. Dikatakan di situ kalimat terakhir, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Itu menyatakan sebuah pesan proklamasi. Proklamasi tentang apa? Kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Proklamasi itu dinyatakan kepada siapa? Satu, kepada kuasa kegelapan, yaitu iblis. Hai setan, hari pertama mungkin Yesus tidak bangkit di antara orang mati. Hari kedua juga, ketika hari ketiga, itu bukti kekalahanmu yang absolut, yang tidak bisa, yang tidak bisa, yang tidak bisa, yang tidak bisa untuk kau tolak, yang tidak bisa kau pungkiri. Kematian dan kebangkitannya ada proklamasi kemenangan Yesus Kristus. Proklamasi itu adalah menyatakan sebuah kemenangan. Proklamasi itu adalah menyatakan sebuah kemenangan yang sah, saudara. Seperti bangsa kita Indonesia ketika mengalami kemenangan, Presiden Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan seluruh dunia mengakuinya bahwa itu kemerdekaan yang sah. Mari Bapak Ibu, jangan pernah takut memproklamasikan kemerdekaanmu kepada kuasa kegelapan. Proklamasikan kemerdekaanmu melalui apa? Gaya hidup Kristus melalui kehidupan kita. Bahwa saya adalah orang-orang yang dimerdekakan. Alkitab berkata, jangan sia-siakan. Jangan kita pakai kemerdekaan yang dianugerahkan itu untuk perbuatan dosa.
Jangan sia-siakan kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Mari kita isi, mari kita tulis di dalam kemerdekaan kita. Tulisan itu adalah kehidupan yang serupa dengan Kristus, bukan kehidupan yang serupa dengan neraka. Kehidupan yang serupa dengan Kristus itu apa? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, saudara. Dan terakhir ditutup dengan apa? Kelemah lembutan. Nah, ada penguasaan diri, mohon maaf. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karakter-karakter itu harus ada di dalam diri kita. Jangan pakai kemerdekaan kita untuk diisi dengan hal-hal yang tidak benar. Diisi dengan kemunafikan. Diisi dengan kemalasan-kemalasan. Diisi dengan memecah belah orang lain. Diisi dengan menanamkan perpecahan. Bukan menanamkan kebenaran. Bukan menanamkan kerajaan sorga. Mari kita pakai kemerdekaan kita untuk mempermuliakan Tuhan dan membangun sesama kita. Menguatkan sesama kita. Bukan menghancurkan sesama kita. Buat apa kemerdekaan yang kita capai? Buat apa kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita? Tetapi setiap hari kita hidup dengan keserupaan setan atau keserupaan neraka. Buat apa? Jadi mari kita gunakan dalam pekerjaan kita, dalam aspek pekerjaan kita, dalam aspek pelayanan kita, dalam aspek keluarga kita, dalam aspek pergaulan kita, dalam aspek komunitas kita. Gunakan kemerdekaan kita sesuai dengan kerajaan sorga. Isi kemerdekaan kita, tulis di dalam kemerdekaan hidup kita. Di dalamnya tertulis Injil, di dalamnya tertulis Injil kebenaran. Ada kasih di dalamnya, ada iman di dalamnya, ada pengharapan yang tulus di dalamnya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, ada kemurahan hati, ada penguasaan diri di dalamnya. Mari kita tulis. Percuma kalau kita hari ini perjamuan kudus mungkin setiap minggu, atau di mana saja kita setiap minggu, atau di mana saja kita melakukan perjamuan kudus. Tapi kalau hidup kita melecehkan, tidak respect dengan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, kita terus berbuat dosa, kita terus culas, kita terus tidak tulus dalam hidup kita. Itu kita namanya orang-orang yang menyia-nyiakan kemerdekaan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita proklamasikan kemerdekaan itu melalui gaya hidup Kristus. Amanat agung itu secara langsung akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kita pergi menyatakan proklamasi kemerdekaan Kristus di dalam diri kita. Kita pergi, kita menyatakan kematian Kristus, di mana kematiannya itu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan kebangkitannya itu ya dan amin. Kita beritakan itu dimanapun kita berada. Melalui kualitas kejujuran kerja kita, kehidupan kita. Sehingga amanat agung itu terjadi. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Kristus, bukan murid kita. Banyak orang bangga, wah murid saya banyak sekali. Saya kasih tahu, hati-hati kalau kita berkata seperti itu. Mereka tuh murid-murid Kristus yang dipercayakan dalam kepemimpinan kita. Kita pimpin mereka, kita bapai mereka, kita kembangkan mereka sama seperti Kristus, bukan sama seperti pemimpin. Ini juga peringatan buat saya. Sekali-kali saya mengingatkan diri saya, sekali-kali saya tidak mau membuat jemaat yang saya pimpin untuk sama seperti saya. Tidak. Jemaat yang saya pimpin, yang diserahkan Tuhan ke dalam tangan saya, yang dipercayakan Tuhan ke dalam tangan saya akan bawa mereka menjadi serupa seperti Yesus Kristus, bukan seperti saya. Kalau hari ini kita para pemimpin ada yang mendengar, bertobat kalau kita punya hati seperti itu. Kita bawa
Hati kita harus seperti Kristus. Kita bawa mereka serupa dengan Kristus, bukan sama seperti kita. Mari kita lakukan amanat agung dengan baik dan benar, Bapak Ibu yang terkasih. Berikutnya, yang kelima, berkata demikian. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ini pesan apa di balik realita perjamuan kudus? Yang kelima, pesan integritas. Integritas itu berbicara apa? Kualitas. Berbicara tentang ketulusan kehidupan kita. Tadi di awal-awal sudah saya singgung. Apa yang menarik hidup manusia? Dari hidup manusia apa yang tertarik? Apa yang bisa membuat orang lain tertarik dari kehidupan kita sebagai manusia? Yaitu kualitas, yaitu kemurnian, yaitu ketulusan. Bapak Ibu, ketika kita murni, ketika kita tulus, itulah kualitas kita. Hati yang tersembunyi ini, pikiran yang tersembunyi ini harus diperlengkapi, diwaspadai dengan sikap integritas. Saya percaya kepada Yesus bukan karena mujizatnya, tapi karena pribadinya. Saya membaca firman Tuhan, mentaati firman Tuhan bukan karena diberkati, bukan karena kepingin dapat mujizat. Itu betul, tidak salah. Tetapi dasarnya adalah karena kita mencintai Yesus Kristus. Kalau kita hari ini terjun pelayanan, kalau hari ini Bapak Ibu dipercaya Tuhan sebuah keluarga yang hebat, pekerjaan-pekerjaan yang hebat, ketika kita mendoakan itu semua, bukan karena supaya berkat melimpah, enggak. Supaya keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita, memiliki nilai integritas di hadapan Tuhan. Artinya apa? Supaya Tuhan melihat ketulusan dan kualitas di dalam apa yang dipercayakan kepada kita. Itu yang menarik hatinya Tuhan. Itu pasti menarik hati manusia. Ketulusan, kualitas. Bukankah Bapak Ibu dan kita semua suka dengan yang disebut dengan kualitas dan ketulusan? Jangan hanya menuntut orang lain berkualitas dan tulus, tapi mari kita tuntut diri kita berkualitas dan tulus seperti Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, 1 Korintus 11 ayat yang ke-29 berkata demikian. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Wow. Saya ulangi sekali lagi. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Pesan firman Tuhan buat kita semua hari ini. Yang keenam adalah pesan kesatuan tubuh Kristus. Pesan kesatuan tubuh Kristus. Tubuh itu apa sih Bapak Ibu? Gambarannya ada kepala, ada leher, ada dua tangan, ada dua kaki, ada tubuh. Setiap bagian dalam tubuh kita, mereka tidak berhak dan tidak bisa dan tidak diperkenankan untuk saling menyombongkan diri. Tangan sombong, kalau otaknya sombong juga, pikirannya sombong juga, kepala aja sombong, nggak connect. Oh, tangan kamu jangan sombong. Sebab saya tidak mau diperintah oleh tanganmu. Bagaimana bisa berjalan? Kaki tidak bisa bekerja sama dengan pikiran kita, dengan kepala kita maksudnya. Nggak akan pernah bisa. Begitu juga kepala dan leher. Kalau mereka tidak bekerja sama, tidak akan pernah bisa. Artinya begini. Di dalam kesatuan,
yang perlu kita kembangkan itu adalah satu, sinergis. Sinergis itu adalah menyatukan berbagai kemampuan-kemampuan yang ada. Menyatukan berbagai kemampuan-kemampuan, potensi-potensi. Ingat di pemuritan kemarin, diajar tentang potensi, diajar tentang karunia-karunia rohani. Kemampuan-kemampuan yang berbeda itu disatukan. Demikian seperti yang diajarkan Alkitab Yesus Kristus. Kita memang berbeda-beda dalam karunia, tapi kita satu di dalam satu Bapa, satu Tuhan, satu roh, satu makanan, satu minuman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini kita ada kelebihan, ada kemampuan yang lebih maksudnya, jangan pernah sombong. Karena setiap manusia itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Jangan sampai kelebihan-kelebihan kita membuat hidup kita tidak berkenan dan menjadi batu sandungan terhadap banyak orang lain. Jangan sampai kelebihan-kelebihan kemampuan kita pakai untuk memanipulasi orang lain. Jangan, Bapak Ibu. Tapi mari, potensi-potensi yang Tuhan percayakan kepada kita, karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada kita, pengurapan, apa saja yang datang dari kerajaan surga yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai itu untuk membangun sesama kita, sesama tubuh Kristus. Gak ada yang lebih hebat di dunia ini selain Yesus Kristus. Kata sinergis itu harus kita taruh di hati kita. Kita menyatukan potensi, menyatukan karunia-karunia kita menjadi sebuah kekuatan yang besar, menjadi sesuatu yang mulia dan tidak mendukakan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan sombong. Siapapun kita, terutama saya yang berkhotbah hari ini, mau kita pengacara, mau kita dokter, mau kita hamba Tuhan pendeta, mau kita tentara, militer, mau kita polisi, mau kita apa saja pekerjaan kita, pemusik kah, apa saja yang Tuhan percaya kepada kita, pesan firman Tuhan, dan saya sebagai seorang hamba Tuhan, jangan sombong. Jangan dipakai itu untuk memanipulasi orang lain. Jangan dipakai itu untuk mempermalukan Yesus Kristus. Tapi pakailah kepercayaan itu, gunakan kemerdekaan itu. Untuk apa? Untuk Yesus Kristus dipermuliakan dan tubuh Kristus semakin disatukan dan dibangun di atas dasar yang benar. Itu Bapak Ibu yang terkasih, yang bisa saya sampaikan tentang realita kebenaran yang perlu kita taruh di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pengorbanan Yesus Kristus merupakan sesuatu yang nyata. Yang kedua, realita kedua adalah apa? Menjadi sebuah peringatan. Yang ketiga, merupakan meterai yang sah dari perjanjian baru. Yang keempat, merupakan pesan proklamasi dan amanat agung dalam kehidupan kita. Yang kelima, adalah pesan hidup integritas yang berkualitas, yang tulus di hadapan Tuhan dan sesama kita. Dan yang keenam adalah pesan kesatuan tubuh Kristus. Berbahagialah setiap kita yang menerima firman Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan di hati kita masing-masing, dan yang menghidupinya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari para pemain musik, WL dan singer, saya undang untuk maju ke depan dan kita akan sama-sama mengangkat satu pujian untuk mempersiapkan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita mengangkat sebuah pujian untuk Tuhan kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu yang terkasih, untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki.
Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan, yang memberikan kepada kami pengertian yang benar, yang memberikan kepada kami satu sikap hati dan pikiran yang benar untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu. Mari sekali lagi kita angkat bersama-sama Bapak Ibu yang terus pujian ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Ya Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasih. Sekali lagi kita ulangi sama-sama pujian ini Bapak Ibu yang terkasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Sekali lagi akan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Mari Bapak Ibu yang terkasih. karya terbesar dalam hidupku, Oh ya Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami kagumi dalam kehidupan kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Hamba memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kami memakannya dan meminumnya, kami memperoleh berkat, kami memperoleh anugerah dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita saya memberikan waktu untuk beberapa menit ke depan. Mari kita menguji, menyelidiki hati kita. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, mintalah ampun di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa menit. Ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Ampunilah kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan akan setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, dalam sikap hati kami, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami hari ini. Kami memberkati mereka di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu ini di dalam keadaan dan kondisi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau mendapatkan persoalan, kami tidak mau mendapatkan kesalahan ketika kami masuk dalam perjamuan kudus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas pengampunan. Mari Bapak Ibu yang terkasih,
bagikan bagi yang suami, bagikan kepada istri atau anak-anak dan juga anak-anak untuk roti dan anggur mereka yang berhak untuk menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, khususnya mereka yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis. Mari dapat menikmati dan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Ambillah. Mari ambillah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tubuh Yesus Kristus ini. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudaraku yang terkasih, sidang jemaat yang terkasih, ini adalah tubuh Yesus Kristus yang diserahkan bagi kita semua, yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Hari ini engkau yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau menjadi sembuh oleh persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus ini. Engkau menjadi sembuh hari ini yang sakit. Mujizat kau alami. Percayakah engkau sidang jemaat yang terkasih? Yang kau angkat pada tangan kananmu ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan perjanjian baru ini. Ini adalah cawan perjanjian baru. Darah Yesus Kristus yang membeli kita lunas dari dosa, yang mengubahkan segala kutuk menjadi berkat. Yang dahulunya kita menjadi musuh dan seteru Allah, oleh darah Yesus Kristus kita dibeli lunas dan menjadi anak-anaknya. Bukan sekedar hamba, bukan lagi seorang sahabat, tapi menjadi anak-anaknya. Oh, darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus ini pun akan memberkati kehidupanmu sidang jemaat, dan akan memutuskan segala kutuk-kutuk yang ada dalam kehidupanmu. Semuanya dirubah menjadi berkat dalam kehidupanmu. Anak cucu menantumu diberkati oleh kuasa darah Yesus Kristus, dilindungi oleh kuasa darah Yesus Kristus ini. Sidang jemaat yang terkasih, percayakah engkau apa yang kau pegang pada tangan kananmu ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita mengucap syukur. Karya terbesar dalam hidupku, Ya Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. terima kasih. Engkaulah harta Amin. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Ya Tuhan. Yesus, Mari bersama-sama sidang jemaat kita mengangkat pujian ini secara bersama-sama. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau.
terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberkati kami, mengurapi kami, menguduskan kami saat ini, dan yang memberikan arah yang jelas dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini Bapa, kami bersepakat untuk bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat tanganmu bersama-sama. Kita bersepakat dengan hati, dengan iman kita menyatukan roh kita di dalam Kristus. Mari kita mengangkat tangan sebagai tanda profetik kita. Bapa, hari ini kami percaya di dalam kesatuan hati, dalam kesatuan iman di dalam Yesus Kristus. Ketika kami mengucapkan perkataan berkat, perkataan iman, maka perkataan itu akan terjadi. Hari ini kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia sudah dipulihkan. Darah Yesus Kristus menguduskan Indonesia. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Indonesia dari sakit penyakit COVID ini. Bahkan seluruh dunia diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan Indonesia, ekonomi Indonesia, setiap aspek di bangsa kami, keluarga-keluarga yang ada diberkati, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pulih. Shalom, damai sejahtera untuk Indonesia. Shalom untuk seluruh dunia. Dan kami juga berdoa Tuhan, hamba berdoa terjadi pertumbuhan rohani dalam setiap keluarga sidang jemaat yang ada. Mereka keluarga-keluarga yang ada bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kasih mereka, bertumbuh di dalam karakter-karakter Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan hari ini dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit dihancurkan. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kelepasan yang terikat dengan minuman keras, pornografi, amarah, merokok, apapun terikat dengan hal-hal yang negatif. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi lepas, menjadi bebas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu atas kami semua. Sidang jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai-Mu. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hidupmu, tanganmu dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk menyatakan berkat kerajaan sorga bagi dunia ini, bagi sekitarmu. Untuk menyatakan kuasa mujizatnya di sekitarmu, di dalam dunia pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Hiduplah takut akan Tuhan sampai akhir hidupmu. Hiduplah serupa dengan Yesus Kristus. Dan terimalah kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Segala berkat ini menjadi kenyataan, menjadi nyata dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau. Haleluya. Amin.